Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195, kelas E, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sebuah karya ilmiah saya, makalah dengan judul Pengelolaan Satuan Pendidikan. Dengan dosen pengampu Pak Depri Mulyadi, SPD MPD, saya mohon izin untuk memaparkan sebuah karya ilmiah ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi SPD MPD yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini memberikan penjelasan pengelolaan satuan pendidikan. Sehingga kritik dan saran yang membangun yang sangat harapkan demi kesempurnaan makalah ini, akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tasikmalaya, 19 September tahun 2021. Langsung saja ke bab 1 dengan pendahuluan latar belakang. Perubahan dan perkembangan aspek kehidupan perlu direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu pendidikan yang demikian itu sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan kehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi, serta mampu bersaing secara terbuka di era globalisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kinerja pendidikan menuntut pembenahan dan penyempurnaan terhadap aspek substantif yang mendukungnya, yakni satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat kurikulum kelas dan peserta didik. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat kepentingannya, peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam pengelolaan kurikulum harus digunakan landasan yang kokoh dan kuat. Sumber daya manusia tiada lain ditentukan oleh hasil produktivitas lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan yang terdiri atas jalur sekolah dan luar sekolah, serta secara spesifik merupakan hasil proses belajar mengajar di kelas pendidikan jalur sekolah terdiri atas 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta bersifat formal karena dilaksanakan secara berkesinambungan dan adanya saling keterkaitan dalam kurikulum yang diajarkan. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud pengelolaan kurikulum, kelas, dan peserta didik? 2. Bagaimana cara mengelola kurikulum, kelas, dan peserta didik? 3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan satuan pendidikan? C. Tujuan.
1. Mengetahui maksud dari pengelolaan kurikulum, pengelolaan kelas, dan pengelolaan peserta didik. 2. Memahami cara pengelolaan kurikulum, pengelolaan kelas, dan pengelolaan peserta didik. 3. Dapat mengatasi hambatan yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan satuan pendidikan. Langsung saja dilanjutkan ke pembahasan pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 di ketentuan umum pasal 1.19 dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 1. Pengertian pengelolaan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusun kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Pengelola kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Mulai dari strategi, perencanaan, pelaksanaan hingga sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Pengelolaan kurikulum ditinjau dari kurun waktu yang penting ada keterkaitan, komprehensif dan keberlanjutan antara satu program dengan program yang berikutnya. Dengan demikian, pengertian dari pengelolaan pendidikan adalah upaya mengoptimalkan pengalaman belajar siswa secara produktif. 2. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum sebagai berikut. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum akan terganggu pula. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian dan koordinasi, 3. Pelaksanaan, dan 4. Pengendalian. Pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik merupakan fokus yang menjadi titik ujung dari setiap bidang garapan dalam pendidikan. Dalam bagian ini akan dibahas siapa itu peserta didik, hak dan kewajibannya, serta proses pengelolaan peserta didik. 1. Pengertian hak dan kewajiban peserta didik. Di dalam bagian umum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, ketentuan untuk pasal 1 poin keempat dikatakan bahwa peserta didik adalah anggotanya masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Umar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, tersirat bahwa dari golongan agama manapun 5 agama yang sah di Indonesia, warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan nilai dan norma
yang menjadi acuan tanpa terjadi diskriminasi mayoritas maupun minoritas. Poin 1, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Potensi dan kemampuan yang berbeda-beda membutuhkan perlakuan dan pelayanan yang berbeda pula, karena kebutuhan pun berbeda. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran yang berlangsung, layanan yang diberikan harus melihat perbedaan dari sisi bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Poin 2, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Poin 3, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pembiayaan pendidikan harus disediakan sama oleh pemerintah, terutama keberpihakan pada masyarakat kebanyakan orang yang tidak mampu. Poin 4, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lainnya yang setara. Poin 5, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 6, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 7, ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik atau pupil personel administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, serta pengembangan keseluruhannya, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah atau madrasah. Peserta didik dimulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. 2. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. C. Seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik. D. Orientasi. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. E. Penempatan peserta didik. Pembagian kelas. Peserta didik yang telah diterima di sekolah sebelum mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. F. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pengelolaan kelas. 1. Pengertian pengelolaan kelas. Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pengajaran. Menurut Amatem Bun dalam Supriyanto,
1991, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dan menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 1. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dan menggunakan alat-alat belajar. Menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman dalam Jamarah 2006 pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Bab 3. Penutup. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntansibilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, penegasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen pengelolaan sekolah berfungsi untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen. Maka segala tindakan dan kegiatan dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Prinsip pengelolaan pendidikan adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme secara relativitas dan nilai-nilai. Saran: pengelolaan satuan pendidikan harus mengikuti aturan menteri, kemudian di bawahnya Dinas Pendidikan Daerah, serta dijabarkan oleh pihak sekolah sehingga terciptanya keteraturan dalam sistem pendidikan dan pengelolaannya. Sekian dari saya pemaparan makalah karya ilmiah saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.